Bandara Warukin yang resmi dibuka untuk umum pada Desember tahun lalu kini berhenti beroperasi. Tapi masyarakat Tabalong tidak perlu khawatir karena pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan tengah mengupayakan agar Bandara Warukin bisa kembali beroperasi dalam waktu dekat. Penjelasan selengkapnya mengenai Bandara Warukin ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang sekaligus akan menutup Tabalong hari ini. Saya Hendriani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba akan menyampaikan tentang kronologis Bandara Warukin Tanjung. Jadi pengelolaan bandara ini dimulai pada saat kita menandatangani MOU, Memorandum Nota Kesepahaman antara Pemkab Tabalong dengan Pertamina, di mana intinya bahwa pengelolaan bandara akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat umum. Nah, pada tahap awal itu bandara ini sampai saat ini pun masih menjadi aset milik PT Pertamina. Cuman dikelola oleh Pemkab Tabalong. Itu sudah mulai berjalan pada saat penerbangan privat oleh PT Adaro. Waktu itu masih belum melayani masyarakat umum, masih corporate, masih perusahaan. Nah, sejak 1 Januari 2015 ya, maaf. Sejak 1 Januari 2015 ini PT Adaro berhenti mengoperasikan pesawat charternya ya. Dan kita tangani melalui kebijakan Pak Bupati, Pak Anang Safiani, bahwa bandara ini harus melayani masyarakat umum. Nah, jadi kita mengupayakan pada saat itu dan alhamdulillah terbit izin dari kementerian, izin dari Menteri Perhubungan bahwa bandara ini bisa digunakan untuk melayani masyarakat umum. Nah, sejak saat itulah kita bekerja memenuhi semua persyaratan yang diminta agar ini bisa terrealisir melayani masyarakat umum, bukan hanya sekedar perusahaan gitu. Nah, dari berbagai koordinasi yang kami lakukan dengan kementerian, dengan berbagai pihak, dan kita juga telah diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ternyata ditemukan bahwa Bandara Warukin pada saat itu berdasarkan hasil verifikasi mereka ini mempunyai nilai kekerasan runway ya, nilai kekerasan aspal runway. Ini satuannya PCN namanya, Pavement Classification Number. Itu nilainya 10. Nah, nilainya 10 ini hanya bisa direkomendasikan untuk paling besar pesawat ATR-42. Ya, maskapai yang memiliki pesawat ATR-42 ini terbatas. Itu yang kita tahu hanya maskapai Calstar ya, kemudian Trigana, terus ada juga Trannusa, tapi yang dua terakhir ini beroperasi di wilayah timur Indonesia. Praktis pilihan kita pada waktu itu hanyalah Calstar. Dan kebetulan pada saat itu juga Calstar memohon ingin mengoperasikan pesawat di Bandara Warukin. Nah, sejalan dengan hal ini, maka Calstar mengajukan permohonan izin ke Kementerian Perhubungan dan juga di kita. Muncullah izin rute Tanjung Banjarmasin dan Tanjung Balikpapan. Cuma pada saat izin rute ini terbit, ternyata ada masalah internal Calstar, pesawat yang dioperasikan untuk melayani penerbangan di Bandara Warukin ini. Sehingga yang bisa dia lakukan hanya melakukan penerbangan Tanjung Balikpapan. Itu pun dia mengambil pesawat dari rute lain di Kaltim. Tanjung Banjarmasin tidak pernah diterbanginya hingga saat ini. Sehingga pada tanggal 24 November 2015 dia memulai penerbangan perdana Tanjung Balikpapan 3 kali seminggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tetapi berjalan kurang lebih 1 bulan ya, pihak Calstar secara sepihak menghentikan penerbangannya. Dari koordinasi yang kami lakukan, ternyata
bahwa mereka beralasan faktor keterisian penumpang. Tapi sebenarnya ya kita juga berkoordinasi dengan kementerian, dengan Kementerian Perhubungan bahwa kalau suatu maskapai membuka rute baru itu harusnya minimal 3 bulan. Uji coba itu 3 bulan. Jadi 1 bulan itu mustahil mengetahui tingkat loyalitas konsumen, marketnya, potensi market, kemudian waktu untuk mengedukasi konsumen dan sebagainya itu tidak akan pernah tercukupi kalau cuma 1 bulan terbangnya. Nah ini juga kami tanyakan dengan Kalstar, dan Kalstar juga mengakui demikian bahwa mestinya 3 bulan katanya. 3 bulan harusnya baru bisa diambil keputusan apakah rute ini dilanjutkan atau tutup. Dari data yang ada, sebenarnya penumpang ini cenderung naik, cenderung meningkat. Penerbangan waktu pertama perdana ya itu sekitar 9 penumpang. Terakhir di akhir bulan November itu melunjak akhir Desember itu melonjak sampai 27 penumpang. Jadi tren penumpang itu naik terus sebenarnya. Tapi kita tidak tahu pasti alasan sebenarnya Kalstar menghentikan penerbangan. Memang alasan yang muncul adalah karena penumpang katanya sedikit, tidak memenuhi break even point-nya. Tapi kalau secara teoritis itu harusnya 3 bulan dia baru dia ngambil keputusan seperti itu menghentikan penerbangan. Nah ujung-ujungnya ternyata Kalstar meminta subsidi dari pemerintah daerah. Dia meminta subsidi, padahal dari perjanjian awal dari permohonan pertama mengajukan izin tidak pernah ada pernyataan ini. Ternyata ujung-ujungnya memohon subsidi dari pemerintah daerah sampai 5 miliar. Nilai nominalnya sampai 5 miliar. Saya sudah sampaikan ini dengan Pak Bupati, dengan jajaran kita DPM Kapta Balong, khususnya Pak Bupati, itu tidak mungkin kita penuhi. Dan akhirnya dia menghentikan penerbangan. Jadi menurut kami tidak murni masalah faktor penumpang, tapi ada unsur trik bisnis di situ. Saya garis bawahi ada unsur trik bisnis. Nah, kaitan dengan hal ini, sejak Januari 2016 Bandara Warukin tidak beroperasi lagi karena Kalstar sudah menghentikan penerbangan, dan kabar terakhir yang kami dapat juga izinnya telah dicabut oleh kementerian. Izin Tanjung Banjarmasin. Tanjung Balikpapan juga demikian mungkin barangkali. Akhirnya kita hentikan kerjasama dengan Kalstar dan kita fokus untuk pembenahan bandara. Karena bandara pada saat itu kami juga sedang menyusun master plan dan kami mengambil inisiatif sendiri. Jadi kita dari Perhubungan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan boring runway. Ini sebenarnya secara teori, secara aturan Kementerian Perhubungan tidak ada istilah boring untuk mengetahui nilai PCN itu, nilai kekerasan runway itu sebenarnya dia cuma dikenal dua metode. Pertama metode teoritis, yang kedua dengan alat HWD namanya. HWD. Alat HWD itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Dan itu biayanya mahal. Jadi yang paling mungkin adalah kita lakukan penilaian secara teoritis. Dan tidak ada istilah boring. Tapi itu inisiatif kami sendiri. Jadi kami membor kemarin bekerjasama dengan Dinas PU. Hasil boring kita bawa ke Kementerian Perhubungan dan dikonsultasikan dengan konsultan yang melakukan penyusunan master plan Bandara Warukin. Kemudian juga kita sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kemungkinan besar nilai PCN Bandara Warukin akan dilakukan verifikasi ulang oleh kementerian berdasarkan data yang ada. Kita pada saat ini sedang bekerja sama dengan pihak ketiga. Melakukan pengumpulan data secermat mungkin, dengan seteliti mungkin. Termasuk kalau diperlukan bor ulang akan kita lakukan bor ulang.
kemudian akan dilakukan perhitungan di laboratorium. Jadi perhitungan itu lapisan tanah, lapisan aspal, lapisan batu dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh pihak ketiga. Dan hasil ini nanti akan diverifikasi kembali oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan kita optimis bahwa hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak ketiga ini akan sesegeranya dilakukan verifikasi kembali oleh kementerian. Nah, kaitan dengan hal ini kita punya 3 skenario agar Bandara Warukin ini kembali beroperasi. Ada 3 skenario yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Pertamina Pusat bahwa seluruh aset yang ada di Bandara Warukin dari bangunan terminal, towernya, kemudian runway, taxiway, apron itu akan dibeli oleh pemerintah daerah. Kita akan beli semuanya melalui anggaran perubahan 2016 atau paling lambat 2017. Itu skenario pertama. Jadi semua asetnya kita beli, dilakukan perhitungan oleh sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, tentu dengan menghitung penyusutan aset. Kemudian tanahnya ini akan dilimpahkan penguasaannya ke Kementerian Perhubungan. Nah, pada saat aset ini clear, maka pada saat itulah kita bisa melakukan pengaspalan kembali untuk mendapatkan nilai PCN yang lebih tinggi, sehingga pesawat yang lebih besar bisa mendarat. Itu skenario pertama. Skenario kedua, ya yang saya sampaikan tadi, kita saat ini sedang kerjasama dengan pihak ketiga, saat ini sedang berlangsung ya, kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengumpulan data yang lebih akurat. Entah itu nanti dengan pengeboran, dengan pembongkaran lapisan tanah, kemudian penelitian di laboratorium. Yang jelas itu secara teknis pihak ketiga yang akan melakukan. Andai kata ini nanti hasilnya ternyata nilai PCN Bandara Warukin bukan 10 tapi 14 ya, maka ini akan langsung kita tindak lanjuti dengan pesawat yang lebih besar, ATR-72. ATR-72 ini dimiliki oleh Lion Air, Wing Air ya, kemudian Garuda juga punya, Garuda Explore, Calstar juga punya. Tapi pihak yang paling serius adalah pihak Wings Air, Lion Air. ATR-72 itu penumpangnya 72 penumpang, 72. Pesawatnya lebih besar, jauh lebih besar, hampir 2 kali lipatnya pesawat Calstar kemarin. Nah, Wing Air ini sudah serius, sudah mengirim surat ke Pemkab, sudah mengajukan permohonan. Nah, ini segera akan kita tindak lanjuti pada saat nanti kalau skenario kedua ini jalan. Jadi kalau andai kata nanti hasil pengumpulan data oleh pihak ketiga ini clear, kemudian dilakukan verifikasi kembali oleh Kementerian Perhubungan, kita tidak tahu bagaimana bentuk verifikasinya, tapi yang jelas dia akan melakukan verifikasi apakah nanti dari data-data aja atau dia datang ke sini, itu terserah mereka. Dari data-data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga atau mereka yang datang ke sini, itu terserah mereka nanti. Dan kita optimis mudah-mudahan hasilnya nanti nilai PCN yang saya sebutkan tadi kan, Pavement Classification Number, tingkat kekerasan aspalnya ini 14. Kalau 14 maka Wing Air akan langsung terbang di Bandara Warukin. Saya yakin tahun ini itu kembali beroperasi dengan pesawat yang lebih besar, dengan maskapai yang lebih baik. Kalau Wing Air bisa beroperasi di sini, maka rute yang mereka buka adalah rute Tanjung, Banjarmasin, dan Banjarmasin Tanjung. Malah di suratnya itu mau terbang setiap hari, karena potensi pasar kita sebenarnya sangat besar. Skenario ketiga, kalau yang pertama kedua ini tidak terrealisasi, maka skenario ketiga ini Pertamina melalui anak perusahaannya Pelita Air Service. Nah, Pelita Air Service ini punya kerjasama dengan Garuda. Kemungkinan juga akan ikut
mengoperasikan Bandara Warukin. Mereka sudah secara lisan sudah menyatakan ketertarikan ikut mengoperasikan Bandara Warukin sebagai badan usaha yang mengoperasikan bandar udara. Jadi nanti bentuknya mungkin kerjasama dengan kita. Ini kalau yang ketiga ini, maka yang beroperasi mungkin Garuda, mungkin ya, karena kerjasama Pelita dengan Garuda. Tapi itu waktunya tidak cepat barangkali, karena sampai saat ini yang informasi yang kami dapat, Pelita pun sampai saat ini belum punya izin sebagai operator pengelola bandar udara. Nah, jadi yang kita kejar adalah skenario pertama dan kedua tadi. Intinya kesimpulannya adalah kami yakin dan percaya bahwa Bandara Warukin akan kembali beroperasi pada tahun ini. Kita kerja keras. Kalau skenario pertama tadi ya, hasil pengumpulan data oleh pihak ketiga ini clear dan disetujui oleh kementerian, dilakukan verifikasi, maka dalam waktu dekat akan segera operasi kembali dengan maskapai yang lebih bonafit, yang lebih baik, Wing Air ya. Kita optimis ini. Yang jelas kami bekerja dan berdoa demi untuk melayani masyarakat umum, masyarakat Tabalong. Karena potensi Bandara Warukin ini besar. Kita bisa paling tidak 5 kabupaten bisa terlayani, kemudian karyawan-karyawan perusahaan juga bisa dilayani. Andai kata nanti bisa segera operasi, maka yang kami lakukan adalah kita akan segera berkoordinasi dengan seluruh perusahaan yang ada di Tabalong dan mungkin di tetangga. Kan banyak karyawannya ya, Adaro aja 20 ribuan karyawan. Itu setiap hari mungkin ratusan yang cuti. Nah, kita akan kerjasama dengan mereka sehingga maskapai ini benar-benar didukung oleh pemerintah daerah. Saya yakin sekali bahwa andai kata maskapai ini bisa segera beroperasi dengan rute Tanjung Banjarmasin, kemudian ada kerjasama dengan Pemkab, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, saya yakin bahwa tingkat keterisian penumpangnya akan tinggi, sangat tinggi. Kalau dia terbang setiap hari mungkin penuh terus itu. Saya yakin penumpangnya akan penuh terus. Dan informasi yang kami dengar, seperti Wing Air nih ya, dia udah beroperasi. Kota Baru Banjarmasin itu sebenarnya kurang lebih jaraknya dengan Tanjung Banjarmasin. Itu tiketnya hanya sekitar 250-an ribu sampai 350-an. Itu terjangkau, saya pikir, terjangkau. Jadi kalau Bandara Warukin beroperasi, ini tidak akan mengganggu juga angkutan yang kita bilang di sini kan taksi Banjarmasin. Saya pikir tidak akan mengganggu, karena pasarnya beda, tiketnya pun jauh. Kalau naik angkutan kan hanya sekitar 50-70 ribu kan ke Banjarmasin. Kalau naik pesawat kan sampai 250 sampai 350 kan beda nih. Tentu pangsa pasarnya beda. Jadi ya, saya pikir tidak akan mengganggu angkutan yang beroperasi setiap hari yang melayani Tanjung Banjarmasin. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita yakin sekali bahwa bandara ini kan kembali beroperasi dengan pesawat yang lebih besar, dengan kondisi yang ada dan juga dengan potensi penumpang yang sebenarnya sangat potensial. Jadi bukan hanya Tabalong tapi juga tetangga kita Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, yang di Kalteng, Bartu Timur, Bartu Selatan. Kami sering mendapat pertanyaan tentang hal ini. Kapan katanya bandara beroperasi? Kapan katanya bandara beroperasi lagi? Terutama yang rute Tanjung Banjarmasin ya. Nah, pada kesempatan inilah kami jelaskan hal ini. Pada kesempatan inilah kita jelaskan hal ini dan mudah-mudahan kita minta dukungan, mohon doa restu masyarakat Tabalong semua bahwa bandara ini kembali beroperasi dengan maskapai yang lebih baik, dengan rute Tanjung Banjarmasin dulu. Dan ini saya pikir bukan sekedar mimpi. Ini potensinya besar dan harapannya, dan ini sudah menjadi harapan masyarakat Tabalong khususnya dan tetangga-tetangga Tabalong pada umumnya.